League Season 6. Divisi 1 kita akan segera dimulai. Dan gue dengan sabar melihat arah garis pesawat karena ternyata pesawat datang dari arah Crossroad menuju Lumbermill. EVOS masih dengan rumahnya di Mod House. Aura akan mencoba sesuatu di Crossroad di mana kita ingat di GRC ada Crossroad untuk GRC, ada Crossroad untuk MBR. Aura juga mau cari sesuatu bersama dengan dua player EVOS lainnya. Tapi kalau kita perhatikan sekarang, sudah ada pertikaian. Di mana satu player udah terkena down di sana. Buka time turner, bakal coba langsung jatuh ke bagi saya. Mario berhasil mendapatkan satu orang. Harusnya udah sekarang satu player dari MBR. Dan yes, terkena down di sana. Dan bakal langsung dihabis begitu saja. EVOS juga berhasil mendapatkan satu orang. Dan akhirnya Mr. 05 juga berhasil mendapatkan keuntungan itu. Dengan dua orang aja EVOS Immortal di sini berhasil mendapatkan satu. Bahkan, my god, semakin sulit bakal coba langsung tonjok saja seorang Kimchi. Tapi Eki masih bisa stand still. EVOS masih ada rahasia di sana. Masih sangat melekat. Aura dari suara Immortal. Tapi ada era MBR Epsilon. Untuk kedua kalinya harus ditumbangkan di peringkat ke-12. Belum sampai situ. Masih ada Lim. Last man standing. Lone Survivors. Mampukah GRC pendatang baru akan selamat atau AIMGOD bakal menjadi korban berikutnya 2 lawan 1. Situasinya kali ini bakal coba langsung disisihin begitu saya. Tapi AIMGOD masih berhasil dapetin satu. Ya ampun, intens sekali. Pada akhirnya EVOS mendapatkan 5 poin eliminasi hanya dengan 2 playernya saja, Armano Sleep. Gila, ini keren banget sih. Di Crossroad itu tadi ada kurang lebih sekitar 3-4 tim ya. Ada GRC, ada EVOS, ada MBR juga, dan beserta Aura Ignite. Mereka saling beradu mekanik. Tapi yang sangat gua sayangkan di sini adalah posisi dari MBR Epsilon. Mereka itu bener-bener gak punya senjata yang cukup proper untuk fight di early. Sampai ada salah satu player dari MBR yang dia itu cuma bisa nonjok-nonjok doang. Dan ketika dia nggak punya senjata itu menjadi sebuah kerugian buat mereka. Pada akhirnya mereka juga harus ditusunkan di posisi ke-12. Apalagi kalau kita ingat MBR itu di 2 game sebelumnya mereka juga masih bisa dibilang menelan pil yang cukup pahit. Jadi Betul. mungkin untuk di match yang tersisa mereka harus berpikir gimana caranya bisa bermain dengan lebih objektif dari segi poin kill atau mungkin poin placement-nya. Ya, tapi kalau ngomongin MBR ya, gue sering banget ngeliat momentum MBR Tusun. Bahkan waktu di LDK aja, dia juga mengalami tusun strike gitu. Tapi nantinya di match-match selanjutnya bisa jadi dia buyah terus-terusan juga. Kayak pas momen dia di LDK. Dan tadi gue suka banget sampai gue nyebutnya karena ngelihat Rasyah masih sangat pekat dengan Immortalnya, gue nyebutnya Immortal gitu. Tapi gue kadang emang masih belum bisa bangun dari kenyataannya kan, kayak dia udah bagian dari Divine juga gitu. Dan terasa sekali impact-nya 3 poin eliminasi dari 5 kill yang didapatkan EVOS Divine itu dari Rasyah kontribusinya, Pak. Betul, padahal tadi kalau kita ngomongin posisi dari EVOS, mereka itu nggak seluruhnya ada di Crossroad. Sebagian besar ada sekitar 2 player yang dia tuh masih ngedrop di rumahnya, itu Mod House. Jadi itu sebenarnya satu strategi yang cukup berani dari EVOS. Walaupun mereka nggak full tim semua di area Crossroad, mereka masih bisa koleksi kill yang lumayan banyak. Ada sekitar 3-4 poin kill yang tadi mereka tabung. Dan sekarang kita juga perlu melihat nih, dari tim Onyx sepertinya masih sama seperti season lalu ya. Mereka masih ada di sekitaran Golf Course dan juga Golf Course dan juga Mountain Villa. Dan apalagi ada satu orang Zack yang dia itu menghuni di sekitaran Quarry. Dan sebenarnya posisi mereka itu cuman berdekatan dengan satu tim aja, yaitu Aura. Tapi karena ini zonanya juga masih gak terlalu jauh buat mereka semua, ya gue rasa nanti mereka masih bisa bertahan. Atau mungkin Onyxnya bakal ambil rumah dekat-dekat sini yang di rumah nelayan di antara Central dan juga Brazilian. Bisa jadi karena memang Onyx masih dengan rotasi yang sama Mountain Villa, terus dia bakal jalan ke jembatan, habis itu ke sekitaran rumah kayu yang di dekat pantai. Dan itu bakal jadi gaya main Onyx pada umumnya. Tapi kalau ngelihat gimana circle dan juga harusnya circle selanjutnya beriringan, ini masih bakal sekitaran antara Pulau Marble Works dan juga sekitaran field. Jadi teman-teman yang ada di Brazil, yang ada di Marble Works, di sini ada Aura dari Aura Ignite gitu ya. Ini pastinya bakal mengerikan sekali gitu. Ditambah GRC juga salah satu tim yang selamat dari berdarahnya early fight tadi gitu. Dan sekarang kita akan menyaksikan GRC juga akan berjumpa lagi dan lagi bersama Aura Ignite, di mana seorang Eki juga harus melawan player yaitu Rosman di sana. Tapi Rosman sini sudah sama-sama sekarang bakal coba langsung diadu, turun ternyata kena ke arah pantai. Dan Adrian di sisi lain terpick off oleh seorang Mario. Luar biasa sekali dan langsung dihabisi tanpa diberi ampun. Saat ini GRC tentunya sebagai pendatang setelah menentukan posisi mereka di early tidak aman, dia masih bisa menunjukkan kalau
mereka masih cukup dominan di sekitaran crossroads, sekitaran field. Betul, apalagi mereka ketika habis turun dengan senjata yang bisa dibilang lumayan terbatas juga dengan mini Uzi, dia masih bisa memberikan perlawanan yang cukup sengit dengan gocekan-gocekannya. Tapi untungnya tadi itu salah satu player yang pakai mini Uzi, dia turun ke bawah air. Kalau misalkan nggak ke bawah air, gue rasa itu udah jadi poin kill tambahan untuk Aura. Dan Aura pun gue rasa nggak terlalu greedy. Sebenarnya dia tahu ada satu orang terakhir dari GRC yang ternyata menghuni di bawah rumah nelayan, tapi nggak dipaksa dikejar. Dan mereka lebih memilih buat narik ke arah Marble Works-nya. Gua menarik banget sih kalau ngelihat map dari tadi Bung Arman. Karena apa? Dari tadi rumah 13, rumah 7-nya tuh nggak ada penghuninya. Akhirnya tim IOG leluasa sekali di sini dengan super duper resource yang banyak sekali tentunya, dan ini bakal jadi bagus. Kita harus ingat tadi di Bermuda dia kayak turun di hanggar, ngalah di nggak ke CT aja dia bisa mendapatkan buyah gitu. Gimana dengan perbekalan yang lebih banyak lagi gitu. Dan yang menariknya adalah Iko. Gue penasaran kayak gimana sih jalur rotasi Iko, akankah dihadang sama Dranix atau mungkin dia lewat Brasil? Karena itu pasti bakal sangat sulit. Kalau ngomongin Eko ada dua kemungkinan ya. Dia bisa lewat jembatan, bisa ketemu dengan Dragon Medix, atau dia geser lewat sebelah kanan buat ke arah Lumbermill dan kemungkinan besar bakalan ketemu dengan tim dari DG. Cuman kalau kita lihat dari arah minimap sebenarnya Eko tuh kayak masih pengen banget bermain di luaran zona, nggak mau terlalu terburu-buru. Dan mungkin di sekitaran Fire Brigades mereka udah siapin satu info box untuk mencari informasi yang lebih pasti. Apalagi zonanya sebentar lagi juga udah mau menyusut. Dan kita bakal lihat dulu nih zonanya apakah masih ada di sekitaran Brasilia atau enggak. Nah, coba dicek dan dicek nih. 1, 2, 3. Iya. Ternyata. Waduh, saya mencium EVOS buaya 2 kali nih ya kalau udah kayak gini. Karena gue ngelihatnya EVOS Divine dia dapetin nyaris sekitar 30-40% zona selanjutnya, dan gak ada tim yang lagi berdekatan sama mereka. Entah itu yang di Crossroad, entah itu yang dari Skylots. Karena gue yakin banget orang-orang dari Skylots dengan zona yang gini, kalau dia naik ke atas dia udah tahu lawan dia siapa gitu. Dan mereka kan pasti sering ketemu juga di Scrim gitu kan. Jadi mereka udah mengerti betul kalau ke atas resikonya seperti apa, dan kalau ke bawah itu jalurnya open field sekali gitu ya kan. Kayak gue sih masih nggak bisa move on dari momen early fight Crossroad tadi. EVOS cuma kirim 2 orang. Bisa menghasilkan 5 poin eliminasi. Berarti sejauh ini sebenarnya masih relevan aja satu player EVOS setara satu squad gitu ya. Masih relevan banget ya, 2 orang aja bisa dapetin 5 poin kill. Dan sekarang kalau misalkan kita ngomongin juga tentang EVOS yang bisa dibilang dapetin zona, mereka kemungkinan besar bakalan bertemu dengan beberapa tim yang sedang melakukan rotasi dari arah Crossroad. Kalau dilihat Onyx itu di depan mereka persis ada tim dari Aura. Gua rasa tadi sempat Onyx itu pengen melakukan ngebuntutin dari arah mereka. Tapi mereka sekarang lebih memilih untuk sedikit agak bergeser, karena mungkin kalau dibuntutin itu bakalan jadi kelemahan buat mereka, dan itu sangat disayangkan banget. Dan sekarang mulai turun dan kemungkinan besar Onyx bakalan coba ngehajar tim Aura yang udah ada di depan mereka. Bahkan di sini beberapa tembakan bakalan coba dilepaskan. Guns pun juga udah ketahuan. That's it. I'm dengan sebuah Watchmaker berhasil dapatkan 1 kepala dari seorang Zack di sana, peluru yang cukup tajam. Dan di sisi lain juga di sebelah kanan map kita ada Ses Alpha yang di sini akan berjibaku melawan Kings, di mana Dik juga akan siap dengan double barrel. Tapi di belakang zona sana sudah satu player yang juga siap menghadang. Satu player yang berhasil tumbangkan Raffles di barat, tapi bukan cuma dihajar mungkin saja 2 sudah tumbang dari Cisco Boba. Masih ada Kedai dengan Chrono Trigger dan juga MP5, tapi pada akhirnya Ses udah nggak bisa, sulit banget itu posisinya. Ses Alpha Ing udah nggak bisa ya, padahal kalau kita ngomongin dari segi rotasi sebenarnya Kings itu kan pengen coba rotasi ke arah yang lebih aman. Cuma kebetulan di situ emang ada tim dari Ses Alpha Ing. Apalagi penggunaan double barrel yang digunakan oleh seorang Dix itu bener-bener efektif banget, berhasil mendapatkan 2 player dari Ses. Dan ketika 2 player dari Ses Alpha Ing itu udah terculik oleh seorang Dix, di situ 4 player yang tersisa bakalan coba ngajar yang tersisa, dan pada akhirnya Kings berhasil mengungguli pertarungan tersebut. Tapi jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama, betul sekali, karena kita masih akan segera disuguhkan pick off momentum yang tadi sempat kita lihat, tapi langsung didirect ke arah map sebelah kanan, karena ternyata Aura dan juga Onyx di sini belum selesai. Onyx Olympus belum melawan Aura Ignite masih saling tatap menatap dari kejauhan bersama dengan Tayo di sini. Dengan kembalinya performa Onyx Tayo tentunya masih akan kita tunggu juga debut seorang Tayo dengan isi 18-nya yang dulu kita tahu juga sebagai King MP40. Tapi kali ini mereka masih sangat berhati-hati untuk mengambil langkah. Apalagi juga tadi sudah terpantau Zack sempat terkena knockdown. Dan ini bakal menjadi hal yang cukup membahayakan dari Onyx Olympus sendiri. Karena
once mereka perang terlalu lama juga, ada kontak tembak-tembakan juga, itu sedikit banyaknya bakal memberikan informasi kepada GRC yang juga berdekatan sama mereka, Bung Arman. Betul sekali, dan apalagi kalau kita ngomongin Onyx Olympus kan posisi mereka lumayan open field, sedangkan dari Aura Ignite mereka tuh dapetin beberapa kompon yang lumayan lumayan kuat banget. Jadi harusnya mungkin Onyx melakukan rush ke arah tim Aura menggunakan vehicle yang sempat mereka gunakan tadinya, tapi nggak tahu kenapa vehicle-nya mereka tinggalkan begitu aja. Dan ternyata zonanya makin menjauh ke arah tim EVOS Divine. Ini otomatis membuat Onyx dan juga Aura bakalan sedikit agak kerepotan. Kalau mereka sempat perang, GRC kayak yang lu bilang tadi bakalan kemungkinan besar banget buat melakukan third party. Yes, ini kalau gua udah ngelihat zonanya begini, Onyx sih harus ambil step sih. Kalau misalkan dia nggak ngambil step, dia selamanya bakal ada di belakang Aura, dalam artian di belakang rotasinya Aura, dan juga berkesempatan besar sekali untuk di backstep sama teman-teman dari GRC. Dan gua ngeliatnya, nah itu kan langkah sudah diambil, sudah ada beberapa ledakan yang terasa sekali menuju ke arah Zek. Terkenok dan begitu saja. Gary bakal mencoba menolong kawannya, dan Gardu di depan dengan double vector siap mencoba melemparkan Ray Grenade dan juga ada Icy Grenade, tapi ternyata Gardu sendirian cukup sulit kondisinya. Onyx, Tayo bisakah membackup? Gary juga akan segera menolong. 3-1 sekarang adalah posisi yang Aura ambil untuk memberikan serangan, tapi Gans merasakan ledakan yang cukup besar di mana Adrian Kesana bakal jatuh dan langsung diajar sana. Tayo juga masih bisa diajar dan pada Eren ketumbang. Mencari Gardu, sisa Gans dari belakang ternyata. Onyx Olympus masih bisa break through the game. Gardu yang tersisa sendiri bakalan diajar juga oleh GRC yang sudah menotis posisinya. Apakah Gardu bisa selamat? Sepertinya bakalan sulit, dan pada akhirnya Onyx Olympus juga harus dipulangkan di posisi ke-8. Itu rush yang bener-bener cepet banget dilakukan GRC di waktu yang cukup tepat. Tapi kalau kita ngomongin Onyx dan juga Aura, sebenarnya Onyx itu udah melakukan hal yang tepat. Dia udah rotasi nabrakin ke arah Aura dengan vehicle-nya. Cuman yang sangat disayangkan di sini adalah posisi Zack tadi itu sempat terculik duluan oleh seorang Gans. Dengan AC 80-nya secara jumlah, Onyx Olympus kalah. Makanya di situ ketika tersisa 3 orang, Gans dan kawan-kawan dari Aura ini coba memanfaatkan situasi tersebut. Tapi jujur aja pertarungan yang mereka lakukan itu emang lumayan sulit. Sampai pada akhirnya Aura pun juga harus tersisa 1 orang. Wah, ini menarik banget. Gue tadi ngeliat, oh ini dari IOG kan ada di sekitaran Brazil, terus dia agak-agak ke Tayo, tapi sekarang dia mau ambil jalur kanan, di mana kanan ternyata ada Iko Esports. Sana bakal coba langsung diajar, di mana sebenarnya Mal yang berhasil mendapatkan kesempatan untuk nge-pick seorang dude. Big deal. Dan juga Thanos pakai Kokunda. Azriel tiba-tiba di depan, tapi Azriel bakal coba langsung diajar begitu saja. Jafra juga berhasil meledakkan seorang dude. Pada akhirnya Jafra harus balik mundur dulu, tarik ke belakang. Berhasil menggunakan duel, dan ternyata dari kejauhan ada DG Esports juga memberikan peluru-peluru panasnya ke arah Onyx dan juga bahkan IOG di sini. Talon of God masih berusaha selamatkan dirinya, di mana Eko juga akan sangat kesulitan. Thanos juga terkena, dan dari atas, dari bawah, dari samping cukup sulit posisi untuk Iko kali ini, dan sudah tidak ada lagi duel yang ada di sini dari seorang Kiba. Hanya bisa memanfaatkan grenade terakhirnya juga, di mana Dudes berhasil meledakkan Piu dan juga Susana ternyata, tapi Mani JV berhasil dapetin Kucai, Dudes juga berhasil dapetin Ambot sana. Piu juga berhasil dimakan oleh seorang 05, tapi Lord berhasil dapatkan Dudes, diambil sama Reva, dan Lord berhasil dapetin Kucai, dan pada akhirnya Iko berhasil dibabat sama Island of God. Walaupun belum selesai, Made GV dengan sniper berhasil mendapatkan 1 player dari Island of God, dan Lord di sana cukup sulit kondisinya bersama dengan Jafra yang pada akhirnya juga harus pos di posisi ke-6, Arman Osle. Oh my god, ini fight-nya juga masih berlanjut di antara mereka. DG Antiku juga sudah sadar dengan keberadaan dari Dranix yang sudah ada di posisi bawah. Tapi kalau ngomongin posisi Eko Esports, itu bener-bener ke sandwich banget. Dia dihadang oleh IOG. Kemudian ada Dranix dan juga JG. Dan sekarang posisi DG yang sudah unggul dengan 4 playernya, dengan 5 poin kill-nya, dia nggak mau terlalu terburu-buru juga buat eksekusi Dranix yang ada di bawah. Tapi kalau ngomongin tim EVOS, dia sudah menotis keberadaan GRC yang mencoba untuk naik ke atas bukit. Ini bakal sulit buat mereka. Bakal sulit banget buat GRC, dimana sebenarnya tadi Rasya juga berhasil dapetin pick off-nya gitu ya. Sejauh ini Mario harus diambil di sana oleh seorang 05 dengan AC active-nya luar biasa sekali, dan Bion juga siap dengan senjata laras panjangnya. Di situ lain ada DG bakal fight melawan Dragon Phoenix. Kali ini Jambul berhasil dapetin 1-2 orang. Wow, dihajar sekaligus, dan Jambul siap menjemput angka ketiga di sini. Di mana Mal ternyata masih bisa melawan, tapi Mal sudah sedikit sekali peluangnya karena ada Andrikyo yang siap menolong seorang Jambul. 4 tim tersisa, 15 peserta yang masih hidup, dan EVOS Divine masih ada dan masih lengkap dengan torehan 7 poin eliminasi. Tapi Abax berhasil mendapatkan Reva
di arah kejauhan sana dan Surya harusnya masih sempat ditolong. Oh, tidak sempat dan Mister 05 tentunya gak bakal ngasih ampun terhadap GRC. GRC sih udah sulit banget ya, apalagi dari beberapa mereka itu udah ada di luar zona dan sekarang kalau kita lihat Mister 05-nya tertumbangan tapi masih ada Kings yang tertembak ternyata dari seorang T-Rex-nya langsung terknockdown. Masih ada backup dari seorang Rehan dan untungnya berkat adanya satu pohon di sini masih terselamatkan, tapi dari seorang Raf yang lumayan sekarat bakalan coba mundur menghirup beberapa inhalernya dan jujur aja posisi dari Kings ini lumayan open field. Ada beberapa scaler yang coba dipop-up membuat seorang Dix sedikit agak kesulitan aja. Semakin sulit lagi posisi dari Kings, dimana kita tahu sebenarnya Kings bisa mencuri-curi pandang dan juga mencuri kesempatan, tapi aim dari teman-teman EVOS Divine terlalu tajam. Rasya, Abax dan juga Bion berserta 05 sudah sangat mengerikan sekali. 5 kill sendiri, bahkan Bion juga akan menjemput poin eliminasi di sana untuk Eki dan Bion. Berhasil confirm. Lim di sana juga udah terfonis, lemparin grenade, fire in the hole. Dar bakal tumbang juga akhirnya di sana. Tinggal ditunggu aja pakai hand cannon dan akhirnya Bion meledakkan satu player terakhir dari GRC. Lim di sana dengan hand cannon dan Kings juga harus tumbang tereliminasi. Sisa DG melawan EVOS Divine akan terlihat lagi membara-bara, tapi sepertinya Jambul mengalami kesulitan. Ada satu keluar terakhir, bakal coba langsung digeker dulu pakai sebuah charge booster dan pada akhirnya lu bisa lihat gimana Bion di depan bakal coba langsung charge small. Ternyata 05 jatuh di sana tapi Jambul cukup tumbang. Jadi Rasya di jarak dekat dengan snipernya. Anak ajaib dari EVOS Divine di sini siap mencari siapapun yang tersisa dari DG Esports kali ini dan Jambul akan dikonfirm. Rasya masih sempat merevive seorang 05 dan sepertinya ini harusnya akan menjadi yang kedua untuk teman-teman dari EVOS Divine, atau ternyata bisakah DG breakthrough karena sesaat lagi Madi GV akan diras 3 orang sekaligus jarak dekat. Rasya the Wonder Kid has been spoken. Buya berhasil didapatkan oleh tim EVOS Divine. Itu tadi kalau lu lihat momen terakhir ketika dari seorang Rasya melakukan serangan terhadap seorang